Ya Bapak Ibu, kalau kita mau memohon belas kasihan Allah, hal yang paling gampang adalah terus saja datang. Datang misa, berdoa. Keseringan datang membuat Allah lebih dahulu jatuh hati pada kita. Mungkin juga kalau kita mengandaikan dengan kehidupan kita, orang yang baru datang meminta bantuan pada saat dia butuh, pasti beda ketergerakan belas kasih yang kita miliki dengan orang yang setiap hari selalu datang, bertemu, ngobrol. Tanpa dia meminta pun kita sudah lebih dahulu mengerti. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Dari bacaan suci yang telah kita dengar, hal yang dapat kita maknai adalah perbedaan cara menaklukkan belas kasih Allah dan belas kasih manusia. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya berbicara tentang kita perlu menangis untuk mendapat belas kasihan Allah. Dan memang dalam kenyataan hidup seringkali terjadi cara terbaik untuk orang menaruh rasa belas kasih kepada kita adalah dengan menangis. Kalau lihat orang sudah sampai menangis, pasti gampang kita ibah. Tapi juga seringkali kita terkecoh dengan tangisan-tangisan. Kita para suster, para romo, sering kalau orang ada perlu, kalau dia sudah sampai menangis, gampang luluh. Tapi juga kita jangan lupa bahwa kita hidup di zaman di mana orang lebih pintar untuk memain drama. Sehingga tidak semua tangisan itu murni meminta belas kasihan, karena seringkali dipakai sebagai modus. Makanya ada istilah air mata buaya. Kita perlu hati-hati. Berhadapan dengan manusia memang kita perlu hati-hati untuk berbelas kasih, supaya kita malah tidak menderita karena terlalu berbelas kasih. Banyak orang, kita para romo dan suster itu malah menderita sendiri karena terlampau berbelas kasih kan, sampai lupa diri dan lupa kebahagiaan diri sendiri. Nah, kalau Allah berbelas kasih sebenarnya tanpa kita menangis pun Tuhan tetap berbelas kasih. Macam dalam Injil, Yesus menaruh belas kasihan kepada orang banyak tanpa perlu melihat mereka menangis. Karena apa? Tuhan itu selalu punya perhatian lebih dahulu untuk mengerti dan memahami keberadaan kita daripada kita sendiri. Ketika melihat orang banyak yang mengikuti dan kelaparan, ia tergerak oleh belas kasih. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut untuk ketiadaan dan kehilangan belas kasihan Allah, karena Tuhan pasti lebih dahulu berbelas kasih kepada kita. Mungkin yang perlu adalah kerelaan hati untuk mau datang dan meminta kekuatan dari Allah.
seperti orang banyak ini, karena mereka setia mengikuti dan mendengarkan Yesus, maka Yesus lebih dahulu berbelas kasih. Konkretnya Bapak Ibu, kalau kita mau memohon belas kasihan Allah, hal yang paling gampang adalah terus saja datang. Datang misa, berdoa. Keseringan datang membuat Allah lebih dahulu jatuh hati pada kita. Mungkin juga kalau kita mengandaikan dengan kehidupan kita, orang yang baru datang meminta bantuan pada saat dia butuh, pasti beda ketergerakan belas kasih yang kita miliki dengan orang yang setiap hari selalu datang, bertemu, ngobrol. Tanpa dia meminta pun kita sudah lebih dahulu mengerti kebutuhannya. Jadi kedekatan itu sangat penting dan kerelaan untuk berjalan bersama Tuhan itu selalu penting. Dengan kata lain, kesetiaan dan ketaatan itu kata kunci untuk selalu mau mendapat belas kasihan Allah. Orang yang taat dan setia pasti gampang mendapat belas kasihan Allah. Kemudian terkait dengan Santo Ambrosius, orang kudus yang kita peringati. Dia adalah seorang uskup yang diangkat menjadi uskup hanya karena seorang anak kecil bersuara, Ambrosius uskup, Ambrosius uskup. Waktu itu dia menjadi gubernur di Milan. Dan terjadi krisis ketika ada pemilihan uskup di kota Milan dan ada dua kelompok yang berseteru. Jadi dua kelompok ini ngotot untuk memilih menjadi uskup dari kelompoknya. Nah, waktu itu Ambrosius datang sebagai gubernur di kota Milan. Ketika gubernur ini datang untuk menenangkan suasana dan memberikan sebuah pemilihan yang benar, tiba-tiba satu anak kecil berteriak, Ambrosius uskup, Ambrosius uskup. Maka serempak orang yang hadir, para imam dan umat, lalu meminta dia jadi uskup. Dia sebenarnya menolak, tapi dia melihat suara anak kecil ini sebagai suara Tuhan, kemudian dia menerima. Dan dalam tempo 6 hari, dia menerima semua sakramen yang perlu untuk kemudian dia jadi uskup. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ketika dia sudah jadi uskup, dia kan tidak ada persiapan. Maka dia meminta satu imam untuk setiap hari berkhotbah di depan dia. Dan setiap hari dia mendengar khotbah imam itu untuk memperkaya dirinya, lalu kemudian dia menjadi uskup yang sangat bijak, tapi juga tegas. Dia seorang uskup yang berani menentang para penguasa yang waktu itu mau menghegemoni gereja. Ada seorang permaisuri yang meminta hak privilege dan meminta satu tempat di gereja, dia menolak. Bahkan dia dengan tegas menegur seorang kaisar yang telah berdosa dan meminta, kalau kau telah berani berdosa seperti Daud, engkau juga harus berani bertobat seperti Daud. Dan gereja itu bukan tempat untuk penguasa. Kamu jadi penguasa di tempat lain, tapi yang jadi penguasa di gereja itu Tuhan. Maka kalau kamu mau ke gereja, bertobat. Kemudian kaisar itu bertobat. Nah, yang paling penting dari apa yang dilakukan oleh Santo Ambrosius ini untuk kita adalah 3 hal yang saya ungkapkan di bagian awal. Pertama, kita perlu membuka hati mendengar suara Tuhan lewat sesama, apalagi suara anak-anak kecil atau kaum kecil. Seringkali ada istilah Vox Populi, Vox Dei. Suara orang-orang kecil adalah suara Tuhan. Kemudian kita juga perlu rendah hati untuk terus belajar. Long life education. Bapak Ibu, jangan anggap remeh kita ikut misa harian. Jangan anggap remeh ikut rekoleksi seperti yang saya katakan kemarin. Itu adalah cara untuk kita memperdalam dan memperkaya iman. Kalau kita tidak sering katekesi, tidak akan pernah kita punya iman yang bagus. Kalau tidak sering dengar khotbah, tidak mungkin kita punya kekayaan iman yang bagus. Kalau tidak ikut rekoleksi dan retret, tidak akan pernah menjadi seorang beriman yang hebat. Orang-orang kudus itu jadi orang beriman hebat karena rajin dengar kitab suci, baca kitab suci, retret, rekoleksi. Kita umat kadang-kadang lengah dan remeh dengan kegiatan rohani seperti ini, lalu mengaku diri iman hebat. Tidak Bapak Ibu. Kita harus belajar untuk mendengar sabda Tuhan, belajar mendengar Tuhan berbicara kepada kita, entah dalam diri para imam, orang-orang, petugas-petugas rohani. Dan itulah yang membuat Ambrosius begitu kuat dan kemudian dia berani dan tegas menjadi seorang uskup. Kadang-kadang juga kita kurang tegas dan berani karena takut mengambil risiko. Kita para imam
atau para pemimpin seringkali rasa tidak enak begitu jaga perasaan orang. Saya selalu mengatakan begini, kita itu jaga perasaan orang kalau di MA, tapi kalau dalam kepemimpinan harus profesional. Kita boleh mengerti perasaan orang, tapi jangan terhanyut untuk menjaga perasaan orang, lalu kita lupa aturan yang benar. Karena seringkali hanya karena jaga perasaan orang, kita lupa tegas dan berani. Ini bahaya. Prinsip seorang pemimpin yang sukses harus tetap berani mengambil keputusan, walau itu mungkin menyiksa perasaan orang. Karena hidup beriman bukan bergantung pada perasaan, tapi ketegasan dalam kebenaran. Semoga Santo Ambrosius mendoakan kita, Tuhan memberkati.